Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Halo teman-teman, ketemu saya Al-Qaida Sidiki, mahasiswa Mekatronika 3 Politeknik Astra. Di sini saya akan berbincang-bincang atau talk show nih sama adik saya karena ada tugas dari dosen saya Pak Irbarsudi dalam makul pembentukan karakter yang dimana temanya itu bagaimana cara sukses di akhir studi. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu dong, ini adik saya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nazlia Faisah. Sekolahnya ada di SMP Negeri 1 Cikarang Selatan. Orang Cikarang. Kemudian kenapa sih saya manggil adik ini? Selain sebagai anak saya dalam ngajar ngaji ya, anaknya Bukos ini, kemudian mau mengcompare antara lulus studi ketika kuliah sama lulus studi ketika sekolah ya gitu. Pastinya Nazlia punya banyak pertanyaan ya ke Mas Al ya, karena Mas Al juga pernah melewati masa ketika Nazlia di kelas berapa nih? Kelas 8. Nah, kira-kira udah penasaran gak sih apa sih yang mau ditanyain? Silakan. Ini kan saya masih sekolah nih. Pertanyaan dari saya, sukses studi ketika sekolah itu gimana? Oh gitu, maksudnya panjang Mas, pandang dari SD, kemudian SMP, kemudian kamu mau lanjut apa? SMK. Itu banyak sekali langkah-langkahnya. Nah, dari SD itu tidak hanya manusia atau anaknya itu yang berperan, tapi orang tua itu paling berperan. Ya, Bapak Ibu mau memasukkan anaknya itu ditinjau dulu bagaimana kurikulum sekolahnya dan juga siapa sih gurunya yang akan mengajarkan. Kemudian ketika SMP udah mulai harus meminati suatu ekstrakurikuler atau gali potensi yang ada di dirinya Nazlia. Apa tuh contohnya? Seperti paskibra ya. Iya. Paskibra. Nah, itu boleh digali mulai dari sekarang, nggak usah takut ketinggalan pelajaran, nggak pasti beda, harus takut. Kemudian ketika SMA udah mulai dewasa lagi, udah bervisioner lagi, ketika mau kuliah juga harus pasang semangat paling maksimal. Karena apa ya, persaingan semakin ketat di sini di SMA, orang-orang juga pinter atau di SMK itu. Nah, setelah itu kita akan menuju ke perkuliahan dengan baik. Semisal apa yang dilakukan ketika SMA itu udah bagus. Tuh, Nas. Oh gitu. Ada pertanyaan lagi nih. Apa tuh? Aku kan jadi mau lanjut kuliah. Nah, begitupun kan Mas Al sekarang masih kuliah. Betul sekali. Nah, pertanyaan sama kayak tadi. Caranya sukses studi di fase itu gimana? Kuliah, oke. Paham. Kita kan udah SMA, SD, SMP juga nih, pasti udah bisa melakukan perjuangan-perjuangan yang telah terlewati masalah besar sampai kita mau frustasi, depresi ya. Pastinya kita hanya pembiasaan dan memperkokoh prinsip kita, jangan sampai kita terpengaruh dengan perkuliahan, apalagi ketika kita udah merantau, kadang kita hilaf, kemudian melakukan hal-hal yang kurang produktif ya. Di kuliah ini harus produktif, kemudian fokus. Itu titik-titik yang kita ambil. Dan kembali lagi tadi, jaga kebiasaan yang baik, karena kita udah bisa melewati perjuangan-perjuangan ketika SMA. Tuh. Dari penjelasan yang Mas Al sampaikan agak ada presisi. Jadi antara sukses di studi akhir perkuliahan sama ketika di akhir sekolah. Oh, maksudnya kesimpulan ya, Ya. Terakhir, pertanyaan terakhir nih ya. Kesimpulan kita sukses di akhir kuliah sama sukses di ketika sekolah, atau juga sukses ketika di dunia ini atau sukses dunia akhirat ya. Kita harus mempunyai visi
Apa itu? Visi adalah tujuan yang telah kita susun ketika di awal, itu harus dikomitmenkan, complete komitmen, dimana kita yakin komplit 100% atas apa yang telah kita tujukan, bukan 90% atau setengah-setengah ya. Artinya kalau kita telah menjalankan visi, tidak boleh berubah. Visi tidak boleh fleksibel, hanya saja caranya saja yang fleksibel. Ketika kita melakukan sesuatu, kemudian kita menghadapi rintangannya, yang diubah jangan visinya, tetapi yang diubah itu adalah cara kita menghadapi tantangan tersebut. Karena seberat apapun masalah ya, pasti kita bisa kok melakukannya. Percaya sama Tuhan kita ya. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah tidak memberikan beban kepada hambanya melebihi kemampuan kita. Kemudian setelah kita menghadapi visi yang komplit, artinya komitmen yang komplit, kita harus melakukan konsisten action. Action kita harus konsisten. Setelah ada visi, kita harus ada kenyataan, harus ada bukti kan. Dan itu harus dilakukan terus menerus, istiqomah, artinya dari kesungguhan apa yang telah kita visikan. Karena manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dari itu, maka pasti akan bisa melakukannya atau dia mencapainya berhasil. Kemudian ketika kita di titik yang terendah juga, kita bisa kok berubah menjadi lebih baik lagi. Karena juga Allah itu nggak langsung merubah kita, tetapi nungguin kita punya trigger buat merubah diri kita. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan kita sebelum kita merubah keadaan kita sendiri. Nah, jadi kita simpulin lagi ya. Pertama ada complete komitmen dari visi, kemudian action yang konsisten, kemudian ketiga constant learning. Kita harus terus belajar apapun keadaan kita. Seperti pepatahnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwasanya kita belajar tuh nggak ada hentinya. Nah, dari kita lahir, dari buayan sampai kita meninggal itu tetap harus belajar. Agar apa? Kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari pembelajaran tersebut. Kalau kita mempunyai kegagalan, itu bukan sebuah kesalahan, tapi dijadikan pembelajaran. Oke, tangkap ya. Artinya udah konsisten dari visi, kemudian dijalankan, setelah itu belajar, dan yang paling terakhir kesimpulannya itu adalah jangan menyerah. Di akhir studi kadang orang telah mendaki gunung, udah mau sampai tapi kecapean. Itu sebuah godaan, kita tetap terus bergerak, karena apapun itu rintangannya, kita pasti bisa melakukannya dengan kekuatan kita, keluarga, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira cukup nggak nih? Cukup ya di sini ya. Tapi teman-teman boleh tanya di komentar komentar sini. Terus mau tanya Instagramnya Nazlia juga boleh ya? Iya. Apa tuh Instagramnya? Nazlia.n11. Nazlia.n11 boleh gitu. Teman-teman makasih dong sama Nazlia mau membantu saya terutama dalam frame-nya ini. Makasih Nazlia. Ya, sama-sama. Jadi kita salam yuk ke teman-teman yang di kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.